Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eprina Sari Harahap, NIM 20402070. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi publik yang dosen pengampunya Ibu Rini Hayati Lubis. Langsung saja, ekonomi publik adalah aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat luas atau kesejahteraan publik, menyangkut masalah normatif, kepatutan dan kepantasan kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara dalam menjalankan fungsi pemerintah untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Ekonomi publik juga dapat diartikan sebagai keadaan ekonomi yang terjadi di masyarakat suatu negara sehari-hari. Misalnya, kondisi ekonomi masyarakat yang sulit seperti kenaikan harga barang dan jasa, sulitnya mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, langkanya lapangan pekerjaan, beratnya beban hidup, menggambarkan bagaimana pasar bekerja, atau sebaliknya seperti kondisi ekonomi masyarakat yang sejahtera ditunjukkan oleh harga barang dan jasa yang stabil, pasokan yang lancar, mudah mencari pekerjaan, mudahnya akses ke dunia pendidikan, kesehatan, serta mudah dalam melancarkan akses yang dibutuhkan masyarakat dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Secara ringkas, dapat dikatakan ekonomi publik adalah hasil kinerja pemerintah segenap masyarakat dalam mengelola ekonomi nasional guna kesejahteraan. Menurut istilah, ekonomi publik adalah kata majemuk yang berasal dari dua kata, yaitu ekonomi dan publik. Kata ekonomi berarti kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan atau untuk meningkatkan kualitas kehidupan atau kesejahteraan masyarakat. Kata publik mempunyai arti yang cukup luas dan beragam dalam bahasa Indonesia, tergantung konteks pembicaraan. Penggunaan dan pengertian serta penerapan kata publik umumnya berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah administrasi publik, keuangan publik, masalah publik, urusan publik, wilayah publik, opini publik, kepentingan publik, perhatian publik, barang publik, dan lain-lain. Dalam kosakata Indonesia, kata publik mempunyai beberapa makna konotasi yang dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, kata publik sebagai konotasi sebagai negara atau pemerintah seperti dalam terjemahan langsung dari kata publik administrasi menjadi administrasi negara. Yang kedua, kata publik dinotasikan sebagai paham dari kata umum atau masyarakat luas, atau umumnya public interest. Yang ketiga, kata publik dinotasikan sebagai komodinasi dari dua kata, yaitu komoditasi dari kata negara, pemerintah, dan rakyat. Ekonomi sebagai ilmu. Ekonomi sebagai ilmu adalah ilmu yang mempelajari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsinya, yang meliputi kegiatan investasi, produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Sehubungan dengan hal ini, maka ekonomi menuntun pengertian ini kelompokkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu sebagai ekonomi makro, yaitu membahas ekonomi nasional suatu negara yang berkeseimbangan menjadi beberapa cabang seperti moneter, perdagangan, pertumbuhan, sumber daya, dan sebagainya. Yang kedua, ekonomi mikro, membahas suatu perusahaan yang terbagi menjadi beberapa cabang seperti produksi, keuangan, pemasaran, dan sebagainya. Dalam melakukan analisis terhadap berbagai fenomena ekonomi diperlukan modeling atau abstraksi dari hubungan antar faktor terkait dalam ekonomi. Dalam membuat modal ekonomi menjadi 2 pendekatan yang dapat digunakan, yaitu modal statistik atau belajar dari masa lalu. Yang kedua, modal dinamis, belajar
merancang masa depan. Kedua modal yang digunakan dalam analisis ekonomi guna memecahkan berbagai masalah-masalah ekonomi. Fungsinya dalam ekonomi, dalam melakukan analisis terhadap berbagai fenomena ekonomi, juga perlu dipahami fungsi-fungsi dalam ekonomi. Fungsinya dalam ekonomi yaitu melakukan analisis terhadap berbagai fenomena ekonomi yang perlu dipahami. Fungsi-fungsi dalam ekonomi adalah menyederhanaan dari modal. Biasanya fungsi ini berbentuk rumusan matematis dalam pemodalan atau abstrak yang menggambarkan hubungan antara faktor terkait satu sama lain dalam suatu modal. Fungsi dalam ekonomi. Dalam melakukan analisis terhadap berbagai fenomena ekonomi juga perlu dipahami fungsi-fungsi dalam ekonomi. Fungsi adalah penyederhanaan dari modal. Biasanya fungsi ini berbentuk rumusan tematis atau permodalan atau abstraksi yang menggambarkan hubungan antara faktor terkait satu sama lain dalam suatu modal. Dengan demikian, penggunaan fungsi-fungsi ekonomi ini akan membantu para analisis mengambil keputusan untuk mengetahui bagaimana mengelola atau menganalisis informasi yang ditunjukkan oleh modal ekonomi sebelumnya. Fungsi ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama itu fungsi investasi. Yang kedua fungsi permintaan. Dan yang ketiga fungsi penawaran. Negara, pemerintah, dan ekonomi publik. Negara dibentuk untuk mencapai tujuannya, yaitu mensejahterakan setiap warganya untuk mencapai misi dan tujuan negara. Pemilih negara atau seluruh rakyat memilih dan menunjuk penyelenggara negara yang terjadi dari seleksi atau pemerintah, legislatif atau parlemen, dan yudikatif atau penyelenggaraan kekuasaan yudikatif atau penyelenggara kekuasaan kehakiman dari 3 kelompok penyelenggara negara di atas. Maka pemerintah adalah penyelenggara negara yang langsung berhubungan dengan kegiatan masyarakat sehari-hari. Pemerintah dimanapun di dunia ini mempunyai peran penting dan strategis dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Penyelenggaraan kehidupan bernegara bertujuan untuk mencapai tujuan bernegara, yakni untuk melindungi, meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan semua warganya. Tujuan pemerintah di bidang ekonomi publik adalah meningkatkan dan melindungi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sedangkan tugas di luar negara adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan oleh peningkatan pendapatan asli masyarakat atau PAM dan meningkatkan pendapatan asli negara melalui pengelolaan sumber daya ekonomi nasional yang tergambar dalam APBN, khususnya pada bagian pemerintahan negara yang bukan dari utang. Sedangkan pada bagian pengeluaran tergambar dari pengeluaran atau belanja negara yang berkaitan dengan kesejahteraan publik secara keseluruhan. Keterkaitan antara tugas dan fungsi pemerintah dengan kesejahteraan masyarakat dan aktivitas investasi terlihat pada bagaimana pemerintah mengatur pengelolaan dan pendorong aktivitas ekonomi nasional yang tergambar pada instansi aktivitas dan produktivitas pengelolaan manajemen ekonomi publik dalam rangka menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permintaan, penawaran, mekanisme pasar. Permintaan dan penawaran merupakan informasi dasar yang perlu diketahui oleh para pelaku atau aktor ekonomi guna menyesuaikan strategi atau kiat untuk mencapai tujuan. Para pelaku ekonomi berintegrasi satu sama lain mengikuti hukum keseimbangan antara penawaran dan permintaan yang dikenal juga dengan hukum pasar atau mekanisme pasar. Selanjutnya,
tiga hal yang saya paparkan informasi penting bagi pemerintah untuk menyusun perancangan ekonomi nasional guna mensejahterakan atau memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsi masyarakat publiknya. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen pada kondisi tertentu. Permintaan ini biasanya dilambangkan atau dinotasikan dengan QD. Permintaan akan barang dan jasa diartikan sejumlah barang dan jasa yang ingin didapatkan secara ekonomi akan dibeli oleh konsumen. Permintaan adalah informasi penting yang digambarkan peluang pasar bagi produsen, sementara bagi konsumen merupakan informasi dasar mengenai perkiraan kecenderungan perubahan harga barang dan jasa. Hal ini juga merupakan informasi penting bagi pemerintah untuk menyusun pemahaman mengenai teori permintaan dan penawaran. Ini sangat penting bagi sebagian dasar untuk memahami fenomena ekonomi baik secara makro maupun mikro. Proses kegiatan ekonomi publik. Proses kegiatan ekonomi publik dimulai dari adanya kebutuhan konsumsi barang dan jasa yang diikuti oleh timbulnya peluang usaha untuk memproduksi barang dan jasa tersebut di masyarakat secara terus-menerus yang terjadi secara berturutan. Proses kegiatan tersebut berlangsung melalui berbagai fungsi atau produk dan konsumsi pasar dan kelembagaan pemerintahan dan kelembagaan pengaturan yang terlibat, yang paling berkaitan satu sama lain secara sederhana, terutama dalam arus kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah kegiatan produksi yang menghasilkan nilai barang dan jasa yang nilainya atau volumenya diukur dengan nilai tambah. Indikator-indikator kinerja ekonomi publik. Secara umum, kinerja ekonomi publik ditunjukkan oleh tingkat kesejahteraan yang dicapai oleh masyarakat secara keterusan. Kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari aktivitas ekonomi terjadi di masyarakat tersebut. Aktivitas ekonomi akan menghasilkan barang dan jasa serta nilai tambah ekonomi dan nilai tambah sosial di masyarakat. Nilai tambah tersebut antara lain timbulnya balas jasa faktor produksi berupa balas jasa modal, kesepakatan kerja, sewa yang timbul dari pemanfaatan aset atau faktor produksi yang tidak terpakai atau menganggur. Surplus usaha serta nilai tambah sosial yang adalah sumber utama pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, maka makin tinggi aktivitas ekonomi di suatu daerah, maka tinggi pula kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, dan sebaliknya. Bila dilihat dari sisi ekonomi, maka peningkat kesejahteraan masyarakat tersebut terdiri dari dua, yaitu aspek pendapatan masyarakat memadai dan pelayanan dari negara. Seseorang bisa mempunyai pendapatan yang bersangkutan mempunyai pekerjaan. Sebaliknya, negara bisa memberikan pelayanan yang memadai kepada rakyat bila negara tersebut memiliki sumber daya khusus, anggaran pendapatan dan belanja negara yang mendamai. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, di antara rakyatnya punya pendapatan karena punya pekerjaan, dan negara bisa melayani masyarakatnya dengan memadai karena punya APBN yang juga memadai. Diperlukan aktivitas bisnis di masyarakat yang juga memadai untuk mendorong aktivitas ekonomi publik yang memadai. Diperlukan perkembangan investasi yang memadai pula. Sehubungan dengan hal ini, diperlukan iklim usaha industri di mana peran negara atau pemerintah sangat menentukan dalam penciptaan iklim investasi. Meningkatkan aktivitas ekonomi di masyarakat. Dengan demikian, maka pada suatu sisi kesejahteraan masyarakat anak negeri bisa ditingkatkan, dan pada sisi yang lain pendapatan negara atau pajak dan
produksi juga akan bertambah. Bila pendapatan negara bertambah, maka ini dapat mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat apabila di bidang kesehatan, pendidikan, keamanan lingkungan, transportasi, dan pelayanan lainnya. Bila hal ini dapat diwujudkan, tentu akan memperkuat persatuan serta mempercepat kemakmuran suatu bangsa. Makin kuat ketahanan ekonomi masyarakat. Ketahanan ekonomi masyarakat pada hakikatnya adalah kemampuan masyarakat secara ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan ini paling tidak dipotong oleh ketersediaannya kebutuhan dasar masyarakat untuk hidup di era globalisasi saat ini. Yang pertama, rendahnya angka pengangguran. Bila masyarakat banyak yang tidak punya pekerjaan atau pengangguran, maka hal ini akan menimbulkan berbagai masalah, tidak hanya masalah bagi yang bersangkutan atau pengangguran saja, tetapi juga masalah bagi keluarga, masyarakat lingkungan, dan negara secara berkeseluruhan. Seandainya negara mampu membangun kedaulatan dan ketahanan pangan serta energi bagi negara ini, namun gagal menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat, tentu tujuannya mensejahterakan masyarakat juga tidak tercapai. Yang kedua, terciptanya ketahanan kedaulatan pangan yang dibutuhkan masyarakat. Pangan adalah kebutuhan utama masyarakat untuk dapat bertahan hidup. Dengan demikian, maka tingkat ketersediaan bahan pangan ini atau kuantitas dan kualitas dan aktivitas masyarakat terhadap pangan atau daya beli dan ketersediaan sangat menentukan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, terciptanya kedaulatan dan ketahanan energi dan dibutuhkan masyarakat. Energi adalah kebutuhan utama masyarakat untuk dapat menjalankan roda kehidupan ini. Tidak ada kegiatan atau aktivitas ekonomi masyarakat yang tidak berkaitan dengan energi ini. Yang D, sistem jaringan penyelamat sosial adalah sistem yang dibangun pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat secara luas, khususnya berkaitan dengan masyarakat yang kurang beruntung dalam ekonominya, serta para anak yatim serta fakir miskin untuk mendapat jaminan kebutuhan dasar untuk hidup layak, atau termasuk biaya kesehatan dan pendidikan, serta di manakah oleh konstitusi. Pada prinsip setiap warga negara dijamin atau terjaminnya haknya untuk hidup layak dengan mendapat perawatan kesehatan, perusahaan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Pemerintah sebagai konsumen. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah melakukan konsumen barang dan jasa yang digunakan dan habis pada tahun-tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, maka pemerintah juga merupakan salah satu yang mendorong aktivitas ekonomi publik sebagai konsumen terbesar barang dan jasa. Maka pemerintah harusnya mengutamakan penggunaan barang dan jasa domestik guna mendorong perkembangan ekonomi nasional. Kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan berkaitan dengan kesejahteraan, yaitu hajat hidup segenap warga bangsa, yang antara lain meliputi terbuka luasnya lapangan pekerjaan buat masyarakat, terpenuhinya kecukupan pangan, sandang pangan, kebutuhan energi, serta kebutuhan akan barang dan jasa lainnya sesuai dengan tingkat kemajuan peradaban yang jalaminya. B. Kepentingan keamanan dan pertahanan. Kepentingan keamanan dan pertahanan adalah kepentingan yang berkaitan dengan terciptanya kekuatan untuk mempertahankan eksistensi dan kedaulatan negara dari berbagai gangguan, baik dari luar maupun dalam negeri sendiri. Terkait dengan hal ini adalah kepentingan terwujudnya keamanan dalam hidup bernegara dan berbangsa. Kepentingan pertahanan dan keamanan ini tidak dapat berdiri sendiri dan sangat erat kaitannya dengan terpenuhi atau terjaganya kepentingan ekonomi negeri tersebut dengan baik.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan atau saya paparkan tentang ekonomi publik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.